Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimahumullah, monggo kula lan sedaya tansah bersyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kula panjenengan berupa iman Islam, berupa kesehatan, berupa masih merasakan nikmatnya kehidupan. Waktu menika nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, banyaknya kepada kula panjenengan. Maka kula panjenengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan bacaan tahmid alhamdulillah. Salawat serta salam terus katut jumatan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya yang terbanyak besok di hari yaumil kiamat. Kita teruskan ayat ke 47 atau 8? 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin. Wa idza surifat lan tatkalane den akan absaruhum apa pira-pira peningali ashabul a'raf hum ya ing dalem ashabul a'raf tilqa ashabul jannah pira-pira penduduk swarga anari nang neraka. Qalu mongko padha ngucap sapa ashabul a'raf, Rabbana dungiran ingsun la taj'alna mugi pun dadosaken panjenengan la ing ingsun ma'al qaumil zalimin sertane kaum-kaum kang padha zalim kabeh. Ini dijelasaken ashabul a'raf itu adalah orang yang hidup di antara surga dan neraka. Waktu ditimbang, bukan dikisah ya, itu jatuhnya pada timbangan amal baiknya itu sama dengan amal buruknya. Dan di ashabul a'raf itu penduduknya juga bukan sedikit, ini 20% dari penduduk surga dan neraka. Kebanyakan yang menjadi penduduk ashabul a'raf ini adalah orang yang setengah-setengah, khusyuk ya enggak, bertukar nemen ya enggak. Kebanyakan orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, yang amalnya baru sedikit, keyakinannya belum mantap, ngiri dosanya belum diampuni oleh Allah. Ini ashabul a'raf. Ashabul a'raf itu apa tersiksa? Ya sangat tersiksa. Ashabul a'raf itu adalah orang-orang yang sangat tersiksa, karena kalau dia melihat surga, melihat kenikmatan yang ada di surga dan penghuninya yang bersukaria demikian, dia ngenes. Ya Allah, berikan satu takut saja dari kenikmatan surga itu agar kita tidak ngelak. Ya apa ya? Wong dimingi-mingi itu lebih tersiksa daripada sing ngiming-imingi, apa gitu. Tapi kalau dia itu menghadap ashabun nar, orang-orang penduduk neraka, jepipingnya waduh, tidak bisa merasakannya apa
kalau dia sampai dimasukkan ke dalam neraka, sampai kulit-kulitnya itu mengkerut gini, kalau melihat gini hari neraka, sampai balon-balonnya diceritakan dalam kitab itu pemeretak kabeh gini ngerasa wong sing disiksa di neraka. Jadi ini pas Ashabul A'raf ini nolena wong alinda qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi dhalimin. Ya Allah, pun sampai panjenengan kula niki panjenengan lebetaken teng neraka. Nggih, ugi panjenengan ampuni kula saged ngrasakaken teng swarga. Itu tidak satu tahun 2 tahun, nggih, ratusan tahun. Dan Ashabul A'raf itu nantinya akhirnya masuk ke dalam surga, diampuni dosanya oleh Allah, dan Allah yang bilang sendiri, jauh sendiri kepada Ashabul A'raf untuk masuk ke dalam surga. Tapi yang sudah tersiksa, makanya kalau panjenengan amal di dunia itu sebaik apapun, sekecil apapun kita laksanakan, mudah-mudahan menjadi tambahan timbangan yang menjadi pemberat timbangan itu apa ya? Gini, ringan di lisan, mudah diucapkan, tapi berat timbangannya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi, pun sampai pulau panjenengan ini dari Ashabul A'raf. Kemarin yang rokok sama sungguh luar biasa. Wanada lan podo undang Ashabul A'raf saka penduduk A'raf rijalan ing lanang ya'rifuna kang weruh sapa Ashabul A'raf ing rijal bisimahu sebab tanda-tandane rijal. Qalu mongko padha ngucap ma agna antum ora nyugihaken saking sira kabeh campukum apa wae sing sampeyan kumpulaken kabeh wa kuntum lan ora ana utawi sira kabeh tastakbirun iku padha gumedhe-gumedhe kabeh. Ashabul A'raf ini manggil-manggil rijalan. Yang dimaksud di sini adalah manusia yang pernah dia kenal waktu di dunia. Orang Ashabul A'raf ini tidak mengetahui, tidak paham karena wajahnya sudah terbakar kosong. Dia kenalnya dari suaranya. Aku itu fulan, paman sampeyan. Aku itu si A, dulu sampeyan. Aku itu si B, ponakan sampeyan. Ini orang-orang neraka ini sama panggil-panggil orang Ashabul A'raf. Padahal Ashabul A'raf sendiri tersiksa. Bu iya iso nulungi aku waktu di dunia kumpul konco dari sisi koyo ngono. Gini di akhirat ini bu iya iso nulungi aku. Maka Ashabul A'raf mengatakan qaulu ma'alna'ankum jamukum wa ma kuntum tastakbirun. Apa yang kau banggakan waktu di dunia, hartamu, kekuasaanmu, dan kamu merasa gede, sombong, besar diri, tidak ada yang lain, menghina orang-orang yang lemah dalam keimanan, tidak ada gunanya hari ini, tidak ada manfaatnya hari ini. Anak keturunanmu ini juga tidak bisa menolong dari keadaanmu. Orang-orang demikian itu zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW bikin itu kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Itu sama orang-orang yang imannya buruk tapi tidak punya apa-apa, dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, dia menghina kepada Suhaib, Bilal, Habban dan lain sebagainya. Itu zaman Rasulullah.
Gini, zaman Isa Rasulullah ya begitu, orang-orang yang menghina orang-orang yang ahli ibadah. Dia merasa wah saya, tapi dia tinggalkan ibadahnya, dia tinggalkan ngajinya, dia tinggalkan amalnya, dia mementingkan keperluan dunia saja, maka dikatakan oleh ashabul a'raf, qalu ma antum jamu. Dunia musim biyen letar-letaran sing biyen anak buahmu searat-arat mendukung kamu kemana semua. Ini tidak ada manfaatnya. Ulai onoto wong Islam alladzina kang absabs kabeh aksamtum kang sumpah sira kabeh la yanaluhum iku ora bakal maringi ing alladzi Allah subhanahu bi rahmatin lawan rahmat. Udhulu menbuo sira kabeh al-jannata ing swarga la khaufun ora ono wedi maujud alaikum ing atase sira kabeh wala antum tahzanun lan ora utawi sira kabeh tahzanun iku susah sira kabeh. Maka orang-orang yang waktu di dunianya ini melarat, miskin, gitu akhirnya kelihatannya, tapi khusyuk ibadahnya, saya tidak bahagia di dunia karena dunia tidak masalah, tapi kita punya harapan nanti kita di akhirat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan mereka. Ini gak mewah, gak opo, gak masalah. Gini, tapi dia khusyuk bahwa nanti akan dipertemukan dengan Tuhannya di akhirat, dan kebahagiaan yang gak ada tandingannya waktu dia bilikillah kelawan ketemu marang Tuhannya. Itu sungguh luar biasa. Makanya dikatakan tidak ada rahmat sedikit pun bagi orang-orang ahli neraka. Udkhulul jannata la khaufun 'alaihim wa la antum tahzanun. Dan dia orang-orang yang hina, orang-orang yang hapus dalam keduniaannya ini disuruh masuk oleh Allah jannah ke surga. Jadi tidak ada apa ini wedi, tidak ada ketakutan, tidak ada susah. Jadi semuanya di surga ini adalah kenikmatan. Tidurnya yang nikmat, jatuhannya nikmat, makanannya nikmat, minumannya nikmat. Sampai bayangkan minum satu teguhan air surga tidak akan haus untuk selamanya. Tak iso tuwong, yo gak iso enom, yo gak oloro. Terus bayangkan lah, nikmat dunia gak ada apa-apanya kalau dipakai. Gini, gak khawatir itu, gak khawatir ini, makan terus enak, gini, gak berak, gak kencing, gini, semua jadi keringat dan berbau harum, gini. Kenikmatan yang mana yang bisa menandingi nanti di jannah di surga? Tidak ada. Gini. Wanala ashabun nar. Lan podo undang-undang sapa pira-pira ashabun nar. Ashabul jannati ing penduduk swarga. An abidu tegese bisa nglubenaken sira alaina ing atase ingsun. Minal ma'is iku setengah saking banyu. Au mimma utawa setengah saking barang razaqakum kang paring rezeki bagian sira kabeh Allah sapa Allah. Qalu moko padha ngucap sapa ashabul jannah innallaha satune Gusti Allah harramahuma ngaramaken sapa Allah huma ing banyu lan panganan surga alal kafirin ing atase wong kafir kabeh. Gini. Tatkala orang-orang Ashabul Arab sudah masuk ke dalam surga semua, gini. Orang hadirin ini panggil-panggil.
dan yang kenal yang dia panggil. Jadi nanti panjenengan tidak akan dipertemukan oleh periode 2050 atau 60, nanti periodenya itu enggak akan. Tapi periode sekarang yang sampai alami ini yang bisa ketemu nanti, yang bisa kita kenal nanti di akhirat. Gini. Karena miliaran manusia dan orang-orang yang kenal pada waktu hidupnya itu yang apa ini? Yang minta tolong pada ahli-ahli surga. Ini. Al-Hafidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Ulah kalau dia koncoku mulai cilik sampai SMP ngaroni nanti ngaroni. Aku itu jaluk baju sak teguhan air untuk makan dari sekali di air. Cik ngilang no hausku, cik ngilang no laparku. Aku tersiksa banget. Musuh gak kesak orang aku. Itu dia tidak dikenali wajahnya karena sudah hitam terbakar. Yang dia kenali adalah suaranya. Gini, aku itu lupa manmu, aku itu lupa dirimu, aku itu lupa. Musuh gak iso mungkin banyu surga sedikit pun kepadaku. Gini. Itu nanti panggil begitu minta tolong kepada orang-orang yang pernah dia kenal waktu di dunia yang sudah masuk ke dalam surga. Tanggane panggil tonggoe, IP-nya ya panggil IP-nya, semua dimintai pertolongan. Qalu innallaha harrama ma'al kafirin, dan ahli surga mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan air dan makanan surga pada orang-orang yang kafir. Zaman Rasulullah SAW ini pernah ada kejadian seorang perempuan yang khusyuk ahli membaca Quran di masjid. Dia iktikafnya di masjid, jarang keluar dari masjid. Gini. Seorang putri cantik hafal Quran bersih di masjid. Gini. Pada waktu malam dia terus Al-Quran itu tertidur di masjid. Gini. Di masjid itu dia mimpi ketemu ayahnya yang sudah di surga dengan kenikmatan yang begitu banyak. Dan dia juga dipertemukan ibunya yang sudah meninggal masuk ke dalam neraka. Gini. Maka ibunya ini panggil awakmu kan anakku, bapakmu enak-enak di suarga ya kono mbok iya aku itu ngono jalukno banyu sak tegukan ae pangan sedikit. Maka si anak ini yang masih hidup ini anaknya gini bermimpi mencari ayahnya di surga dan mengambilkan air dan makanan untuk ibunya yang ada di neraka. Tatkala dia keluar dari surga itu mau masuk pintu neraka, ditampil dengan malaikat tangannya ini gini ngelilir jempe karo gak bisa digerakkan tangannya ini sehingga menjadikan sahabat-sahabat rame laku kena opo. Maka Rasulullah datang terus dia bercerita, ya Rasulullah, saya tadi malam itu bermimpi ayah saya masuk ke dalam surga tapi ibu saya ada di dalam neraka. Dan ibu saya yang membesarkan saya, yang melindungi saya, yang merawat saya, jerit-jerit minta tolong kepada saya. Maka saya memintakan kepada ayah saya segelas air dan sedikit makanan untuk ibu saya. Waktu saya keluar dari surga aman. Terus waktu saya masuk ke dalam neraka, pintu neraka ini ditampar dengan malaikat. Maka jadilah tangan saya seperti ini. Maka dibusuk oleh Rasulullah tangan keduanya
dan disuruh istighfar selama 41 hari, alhamdulillah bisa boleh kembali. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Ini maka makanan surga dan minuman surga ini haram bagi orang-orang penduduk neraka. Ini kalau panjenengan si mompong urip itu gini ojo nuruti hawa nafsu, ojo nuruti karep, ojo nuruti kesenangan, kudu di riyadoi awake cek mulya hidupnya, cek mulya akhirate, cek mulya ilmune, cek mulya sekabehane. Nek sampai tirakat di hidup ini turah turu jokowan cakungan, wah nanti gak ada nilainya. Ini bisa ono sesuatu besar atau moro-moro tadi nggak ada, semuanya mulai melalui proses itulah dia kita melayani terus tahajud dikir nang masjid kok dia jamaah dicoba karena apa? Ini nanti yang dipertanyakan Allah di akhirat. Yang pertama kali adalah sholatnya, jamaahnya. Ini kalau panjenengan nggak waspada, ini sembrono dengan jamaah ini, nah nanti pulau panjenengan rugi sendiri. Ini rugi dunia ini, ya rugi akhirat ini. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. 3 ayat 4 ayat 3 ayat ini mumpung manfaatnya marah pulau panjenengan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka as-salama wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma ij'alna wa ij'alna dhurriyyatina wa ij'alna jama'atan min al-ilmi wa 'alil khair wa 'alil qur'an wa ij'alna min al-jannah wa ij'alna min ibadika as-shalihin. Allahumma ighfir 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.